Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Ilyasa Agni MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran akuntansi. Di sini perkenankan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juan Nugi Pradana. Saya lahir di Bantul pada tanggal 26 Desember 2002. Untuk saat ini saya beralamat di Pundong RT 05 Sri Hardono Pundong Bantul. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi FEUNY. Baik, untuk materi yang pertama akan membahas mengenai pengertian perusahaan dagang. Lalu yang kedua, kegiatan perusahaan dagang, dan yang ketiga yaitu karakteristik perusahaan dagang. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Contoh perusahaan dagang antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, pusat perbelanjaan atau pusat penjualan barang grosir. Perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pedagang besar atau wholesaler. Adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya kembali kepada pedagang kecil. Kemudian yang kedua yaitu pedagang kecil atau retailer. Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar kemudian menjualnya kepada konsumen. Materi yang kedua yaitu kegiatan perusahaan dagang. Kegiatan perusahaan dagang secara umum diantaranya terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pembelian. Kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagangan, serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. Pembelian dapat dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Pembelian yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan utang yang biasanya dicatat dalam akun utang dagang. Yang kedua yaitu pembayaran. Kegiatan pembelian akan diikuti pembayaran. Waktu tepatnya, pembelian harus dibayar tergantung pada syarat jual beli yang ditetapkan. Selain itu, untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran dapat dilakukan bagi keperluan lain, misalnya mengembalikan pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik. Yang ketiga yaitu penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, akan menimbulkan piutang yang akan dicatat dalam akun piutang dagang. Namun, terkadang ketika perusahaan menjual barang dagangan, juga akan menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga. Penerimaan kembali barang yang telah dijual disebut dengan retur penjualan, sedangkan pemberian potongan harga disebut pengurangan harga. Dan yang keempat yaitu penerimaan uang. Penjualan akan diikuti oleh penerimaan uang. Penerimaan uang dari hasil penjualan juga tergantung pada syarat jual beli yang telah disepakati. Selain penerimaan uang dari penjualan, perusahaan mungkin menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman dari kreditor, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang secara umum terdiri dari yang pertama, kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi. Yang kedua, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Yang ketiga, harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih namun dikurangi persediaan akhir. Dan yang keempat, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih
dikurangi harga pokok barang yang dijual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Dan ini mungkin menjadi akhir dari presentasi saya, seperti perasaan yang selalu ada tanpa pernah memulai. Terima kasih, banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.